Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi di channel Dapur RWS. Kali ini aku mau bongkar resep pembuatan kerupuk nasi untuk jualan ya guys. Ini usaha kecil-kecilan saya di rumah dan alhamdulillah hasilnya itu lumayan banget ya guys, dan tidak ada ruginya. Jadi nggak ada modal yang terlalu besar atau modal kerugian tuh nggak ada ya guys. Jadi ini banyak untungnya. Simak videonya, semoga bermanfaat. Di sini itu aku siapkan nasi. Jadi ini nasinya itu saya timbun di kulkas ya guys. Jadi buat teman-teman yang punya nasi sisa itu jangan dibuang. Ini kalau di desa itu nasi hajatan atau nasi sisa nasi tiap hari itu ada sisa, itu ditaruh di kulkas saja. Lanjut, ini ada bawang putih, saya siapkan bumbu-bumbunya. Ini saya blender dulu nantinya ya guys. Jadi ini bawang putih. Nah, buat teman-teman yang suka terasi bisa pakai terasi. Nah, kalau untuk original biasanya saya pakai bawang putih sama garam dan penyedap rasa saja. Nah, untuk rasanya ini saya ada dua varian, yaitu rasa bawang dan rasa terasi ya guys. Jadi kalau untuk rasa terasi ini saya tambahkan terasi. Ini sesuaikan saja sama selera masing-masing. Ini saya cuma pakai setengah bungkus saja guys. Jadi terasinya ini saya blender bersama bawang putih. Selanjutnya ini nasinya itu saya taruh dalam wadah. Nah, untuk teman-teman yang punya nasinya itu biasanya kan ada yang bersih, ada yang enggak ya. Kalau untuk hajatan biasanya ada campur sayur atau campur yang lain. Nah, kalau nasinya bersih ini tidak perlu dicuci, atau dicuci pun juga baik ya guys. Kalau untuk kering juga itu dibersihkan dulu atau dicuci dulu. Nah, ini kebetulan yang sedikit ini sudah bersih, jadi tidak saya cuci atau saya tidak campurkan sama yang kotor. Nah, ini saya cuci dulu yang kering-kering atau yang ada campuran sayur-sayurnya. Ini saya cuci dulu ya guys. Proses cucinya itu sesuaikan sama teman-teman. Kalau udah kerasa bersih tidak perlu dilanjutkan lagi. Jadi dicuci sampai bersih saja, sampai kotoran-kotoran itu mengambang. Jadi biasanya yang ada campuran serondeng, ada campuran sayur, itu kan mengapung. Nah, kalau yang nggak bisa mengapung itu diambil satu persatu ya guys. Jadi prosesnya untuk mencuci itu dibersihkan dulu agar hasil kerupuknya itu bersih dan bening ya, bersih putih gitu guys. Nah, seperti ini. Kalau ada yang kotor itu biasanya mengambang. Nah, ini dibuang airnya, lanjut ditambahkan air atau dicuci kembali sampai kotoran-kotoran atau sampai nasinya itu kelihatan sudah bersih dan tidak ada hewan ataupun lainnya itu berada sama nasinya. Nah, kayak seperti ini itu diambil satu persatu kayak sayur-sayur gitu ya guys. Nah, kalau sudah bersih, nah ini yang nasinya tadi yang sudah bersih atau enggak perlu dicuci, ini dicampurkan jadi satu. Biasanya kan ada itu nasi yang tidak dicampur sama sayurnya, jadi sayurnya itu ada mikanya begitu, jadi nggak tercampur sama nasinya. Itu nggak dicuci juga apa-apa, tapi dicuci juga bagus.
Nah, setelah itu ini dicampur jadi satu atau diawur-awur agar tidak mengaras atau mengapung. Selanjutnya ini ditambahkan bumbu yang tadi di blender, dan ternyata ini terasinya itu di blender tidak hancur. Jadi nggak apa-apa ya guys, ini nanti dicampurkan saja, nanti kan dikukus. Nah, dalam proses pengukusan terasi itu akan melunak sendiri. Jadi tidak apa-apa kalau terasinya itu tidak hancur, tidak apa-apa ya. Nah, kalau teman-teman nggak suka terasi, itu terasinya bisa di skip. Nah, ini karena saya itu bikinnya dua varian rasa, ada rasa bawang dan ada rasa terasi. Jadi kalau yang varian rasa terasi itu saya tambahkan terasi. Untuk varian rasa bawang itu saya cuma pakai bawang putih, penyedap rasa sama garam. Nah, untuk takarannya ini kalau satu ember agak penuh seperti ini saya pakai penyedap rasanya itu 2 atau 3 bungkus maksud saya ya. Nah, ini saya pakai yang merek seperti ini. Kalau mereknya itu tergantung teman-teman ya. Ini saya pakai 2 bungkus atau 3 bungkus. Dan untuk waktu pengulenan nanti, teman-teman bisa tes rasa dulu ya. Jadi rasanya gimana itu dites rasa dulu. Nah, ini bumbu-bumbunya tadi diawur-awur atau dicampur agar bumbunya itu merata. Dan jangan lupa garamnya itu jangan kelupaan ya guys. Nah, ini diawur-awur seperti ini agar tercampur bumbu-bumbunya. Nah, kalau masih ada yang kelewat kotoran-kotoran itu bisa diambil dulu ya guys. Misalnya ada batu atau kerikil, biasanya kan nasi itu kan ada seperti itu. Nah, selanjutnya ini karena di tempat saya itu langka gas ya, nyari gas agak susah, jadi produksinya pun juga pakai manual, jadi pakai luang. Kalau di tempat kalian namanya apa, tungku ya. Nah, ini saya kukus dulu. Kalau pancinya sudah panas, ini saya kukus dulu. Dan waktu pengukusannya pun sesuaikan sama apinya atau nasinya itu. Kalau sudah kelihatan kerasa matang, itu bisa diangkat atau diangkat ya, diangkat. Jadi dipindahkan. Oh ya teman-teman yang baru saja menonton channel ini atau menemukan channel ini, bantu di like dan subscribe ya. Klik juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur RWS. Dan buat teman-teman yang sudah support channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, umur yang barokah, dan rezeki yang lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya ini karena sudah selesai, jangan lupa itu tengahnya atau pinggirnya itu agak dibuka sedikit agar cepat matang ya, agar proses pengukusannya itu merata, matangnya merata dan matangnya pun tidak terlalu lama. Nah, selanjutnya ini dimasak sampai dikukus sampai matang. Nah, kalau sudah matang diangkat lagi, dipindahkan dalam panci. Pancinya sesuaikan sama isinya. Jadi kalau isinya banyak, pancinya pun juga lebih besar. Jadi untuk mengolah ini agar lebih mudah.
Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar ya. Siapa tahu saya bisa bantu apa yang kerasa belum ada di video ini. Nah, ini sudah dikukus. Lanjut, ini aku siapkan tepung kanji atau tepung tapioka. Nah, ini saya campurkan. Biasanya kalau hampir penuh pancinya seperti ini saya pakai 1 kilo tepung kanji ya untuk pencampurannya. Nah, kalau separuh panci saya pakai setengah kilo atau 500 gram. Selanjutnya ini saya awur-awur seperti ini. Dan buat teman-teman nambah lagi atau catatan ya, tepungnya ini sesuaikan sama kadar air yang ada di nasinya. Jadi kalau kerasa sudah bisa dipulung atau sudah sudah enggak terlalu bisa digulung gitu guys, bisa dibentuk atau digulung, itu kerasa sudah cukup untuk pemberian tepungnya. Dan ini takaran yang saya pakai itu biasanya hampir penuh, pancinya hampir penuh itu saya pakai 1 kilo tepung kanji. Itu nasinya itu nasi bukan basi ya guys, jadi nasinya masih layak untuk dikonsumsi. Nah, selanjutnya ini karena terlalu panas saya tidak mungkin nguleninya pakai tangan. Jadi untuk lebih mudahnya ini saya pakai muntu atau hulek-hulek. Kalau di desa saya ini namanya hulek-hulek. Nah, kalau teman-teman punya kayu yang agak besar itu bisa pakai kayunya dilincipi atau dibentuk agar mudah untuk menguleninya. Jadi ini saya pakai manual saja, bahan yang ada di dapur saya. Jadi saya pakai muntu seperti ini. Ini tidak perlu menunggu nasi atau yang sudah dikukus tadi dingin ya. Jadi panas-panas ini saya uleni seperti ini, agar tepungnya itu pun juga tidak kalau semakin dingin itu biasanya semakin berat untuk menguleninya. Jadi saya uleni dengan nasinya panas-panas begitu guys. Nah, kalau sudah bisa dipulung atau bisa dibentuk, ini saya pulung. Jadi saya bulat-bulatkan seperti ini sambil dilonjak-lonjakkan seperti ini ya guys, agar dalamnya itu juga padat. Jadi kalau waktu pemotongan kerupuknya itu tengah tidak bolong. Jadi usahakan tengah itu juga padat. Jadi sambil diloncat-loncatkan, dienet-enet juga agar padat merata dan gulungannya itu juga lentur bagus. Kalau gulungannya bagus, itu waktu perebusannya itu juga lebih mudah ya guys. Jadi enggak jemek meleketrek. Nah, kalau sudah bagus seperti itu dipindahkan, lanjut uleni atau bulat-bulatkan, gulung-gulungkan sampai adonannya habis. Jadi pembuatan kerupuk ini sebenarnya kalau di video itu terasa rumit ya, tapi kalau sudah terbiasa itu lebih mudah atau lebih gampang dan lebih santai untuk pembuatannya. Jadi tidak harus sehari itu jadi, itu enggak. Jadi ada prosesnya. Nah, kalau kerasa masih lengket atau masih digulung tidak enak, itu bisa dialasi sama tepung kanjinya tadi ya guys. Jadi untuk mengantisipasi kalau lengket itu diberi atau
tangannya dilumuri sama tepung juga bisa, atau alasnya yang mau digulung itu ditaburi sama tepung kanji. Nah, ini sambil dinet-net sampai selesai ya. Ini sudah hampir selesai dan hasilnya itu seperti ini. Di cara menguleni, cara menggulung-gulungnya sambil diloncat-loncat kayak mainan gitu loh guys. Jadi lakukan tuh sama sesenang mungkin sampai membentuk apa yang kita harapkan. Jadi bentukannya itu sesuaikan sama kita. Jadi pinginnya bulatnya panjang atau bulatnya muntel atau munel, itu sesuaikan sama selera masing-masing. Kalau saya lebih suka yang pendek-pendek seperti ini agar nanti waktu meniriskan itu lebih mudah, tidak terlalu berat pula karena saya nggak terlalu gemuk, jadi untuk mengangkat itu lebih mudah. Nah, kalau sudah selesai kurang lebih hasilnya itu seperti ini ya guys. Satu panci tadi nggak penuh ya nasinya, itu menghasilkan segini. Itu kurang lebih berapa ya, 12 gulung. Nah, kalau airnya sudah mendidih nih bisa direbus ya guys, bisa dicemplungkan di air mendidih. Ini direbus sampai matang, sampai mengapung atau dalamnya itu juga tanak. Jadi jangan buru-buru diangkat. Kalau sudah lama kayaknya sudah matang, jangan. Nah, biasanya kalau sudah mengapung itu sudah matang. Kalau belum matang itu hasilnya, itu hasil kerupuknya itu juga tidak bagus ya. Biasanya kurang bening atau warnanya kurang bagus. Untuk pengulenannya juga begitu, kalau belum terlalu cukup untuk dipulung atau belum tercampur rata, itu hasilnya kerupuknya itu juga tidak terlalu bagus. Jadi untuk menghasilkan yang bagus itu butuh ketelatenan ya guys. Nah, selanjutnya ini dimasak sampai matang. Nah, kalau sudah matang ini dibuka, dientas atau ditiriskan. Ini saya pakai sodel karena saya masih manual ya, masih belum ada alat yang canggih kayak di tempat mertua saya kemarin ya. Di video yang satu pembuatan kerupuk singkong, nah itu diproduksinya di tempat mertua saya. Nah, ini ditiriskan. Kalau sudah ditiriskan, ini nanti akan dijemur, dan penjemurannya kurang lebih seperti ini sampai kering, atau enggak setiap hari dijemur tuh enggak usah, enggak ada sehari sudah kering atau asat. Nah, kalau sudah asat seperti ini dalamnya kan biasanya masih terlalu empuk untuk dipotong ya, atau kurang bagus. Tapi kalau untuk pemotongannya pakai pisau biasa atau pakai tangan, pakai manual, ini langsung dipotong bisa ya guys. Jadi langsung dipotong bisa, karena ini sudah cukup untuk dipotong. Tapi kalau untuk pakai mesin, tergantung mesinnya ya guys. Kalau mesinnya besar itu ditaruh dulu dalam kulkas. Jadi yang hasilnya seperti ini cocoknya untuk dipotong sama pisau. Jadi kalau ditata seperti ini nanti ditaruh di dalam kulkas. Karena saya pakai pisau pemotong, jadi saya taruh di kulkas dulu. Nah, ini ditaruh di dalam kulkas kurang lebih seharian dan hasilnya seperti ini. Nah, ini dipotong sama tangan juga masih bisa ya guys, kalau belum terlalu kering banget, karena tenaga untuk pisau biasa itu enggak sama pisau yang mesin pemotong.
kurang lebih cara potongnya itu seperti ini, kalem dan telaten. Nah, hasilnya bisa bagus atau bisa bulat-bulat. Dan pisaunya pun juga harus tajam. Kalau nggak tajam tuh biasanya hasilnya tidak halus atau tidak mulus, dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Hasilnya mulus. Nah, lentur dan mulus. Nah, setelah itu kalau untuk mesin pemotong, cara kedua itu cara pemotongannya seperti ini. Ini saya pakai alat potong biasa ya. Ini kalau teman-teman mau beli, ini kurang lebih harganya 180.000. Kalau yang mau pesan 180.000 itu udah free ongkir area Jawa ya. Dan hasilnya pun juga lumayan lah untuk usaha kecil-kecilan. Nah, tapi kalau untuk pemula yang belum punya modal agak banyak, bisa pakai pisau dulu. Nanti kalau udah laku kerupuknya itu bisa membeli alat potongnya. Nah, kurang lebih caranya pun seperti ini, lebih mudah dan lebih efisien. Dan ini pun juga anti karat ya guys, dan pisaunya pun juga tajam. Setelah itu dijemur, dan penjemurannya melihat cuaca ya guys. Jadi kalau waktu pemotongan kerupuk atau perajangan kerupuk itu teman-teman lihat cuaca dulu. Kalau cuacanya mendukung itu bisa dipotong. Dan waktu penjemurannya ini pun juga tidak butuh waktu yang terlalu lama ya guys. Ini cukup 2 hari. 2 hari itu sudah kering dan bisa di packing. Kalau terasa masih lengket atau kurang enak, itu bisa tangannya bisa dikasih air ya, agar tidak menggumpal di tangan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini, putih, mulus, dan mempesona. Dan kalau yang sudah kering, ini kan yang masih basah. Nah, masih basah itu lebih putih seperti ini. Nah, ini kalau yang sudah agak kering, nah hasilnya itu kurang lebih seperti ini, putih bening. Dan hasil nanti kalau sudah digoreng itu rasanya renyah dan enak. Dan buat teman-teman yang sudah tua itu pun masih bisa makan kerupuk ini ya guys, karena kerupuk ini sangat renyah. Nah, ini hasilnya kalau sudah kering semua. Ini proses packing ya. Nah, ini karena ada 2 varian rasa, ini jadi saya nggak campur jadi satu. Jadi satunya saya kasih nama atau saya kasih merek buat percantik kemasan ya. Jadi ada 2 varian rasa bawang sama rasa terasi. Dan ini pun saya timbang. Biasanya kalau sehari-hari saya ini saya jual per kilonya 22.000. Nah, kalau di tempat teman-teman ini sesuaikan sama modal atau prosesnya, proses pembuatannya. Dan untuk kemasannya ini biasanya saya ada kemasan kecil dan ada kemasan besar.
Dan waktu packingnya pun itu kalau ada yang rusak atau tidak layak di packing itu saya sisihkan ya guys, jadi tidak tercampur sama yang mau dijual. Dan kurang lebih hasilnya itu seperti ini, dan siap dijual atau di packing. Dan alhamdulillah hasilnya lumayan dan tidak ada ruginya guys. Keluarga saya suka, orang yang beli pun juga suka. Ini rasanya renyah, enak, dan cocok buat cemilan ataupun lauk pauk. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.